Mengejutkan, Ma'ruf Amin jadi tumbal, diganti Prabowo untuk selamatkan Jokowi agar tidak dimakzulkan karena resesi. Di tengah berbagai kritik, bahkan prediksi kejatuhan yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, selentingan kabar justru menyebutkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menjadi tumbal dengan dimakzulkan guna meredam berbagai ketidakpastian publik terhadap pemerintah. Sudah terbukti terjadi gejolak ekonomi dengan resesi dan krisis kepercayaan publik dengan munculnya koalisi kami. Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1998 lalu, mungkin dapat disimpulkan bahwa lengsernya Soeharto akan kembali terjadi di diri Jokowi. Akan tetapi, menariknya, di tengah bergulirnya isu kejatuhan tersebut, terdapat selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Jokowi telah menyiapkan langkah untuk meredam ketidakpastian ekonomi dengan resesi dan ketidakpuasan publik dengan menjadikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai kambing hitam. Konteksnya juga semakin menarik menimbang pada Ma'ruf Amin yang mendapat sorotan publik seiring dengan kinerja ataupun perannya yang dinilai belum terasa atau terlihat. Daripada dimakzulkan, bukankah terdapat strategi yang lebih baik? Misalnya dengan menempatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pesakitan atau kambing hitam atas gelombang ketidakpuasan publik yang terjadi. Pasalnya, taktik serupa juga disinyalir dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang disebutkan menjadikan Wakil Presiden Filipina Leni Robredo sebagai kambing hitam atas kegagalannya dalam memerangi narkoba. Tidak hanya Duterte, terdapat pula dugaan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menempatkan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence sebagai kambing hitam dalam penanganan wabah COVID-19. Baik Duterte ataupun Trump sama-sama menempatkan wakilnya, yakni Robredo dan Pence, sebagai penanggung jawab atas isu terkait. Dengan kata lain, jika isu tersebut tidak mampu ditangani, maka mudah untuk membuat kesimpulan bahwa itu adalah salah keduanya. Jadi, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Prabowo Subianto yang menjadi penggantinya? Mari kita bahas dari awal. Desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti, maksudnya dilengserkan dari kursi Wapres, isunya makin santer. Bahkan, kabarnya skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya juga kabar, bisa benar, bisa tidak. Dari sisi politik, jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan, sebab posisi Ma'ruf Amin lemah, tidak punya partai, dan dianggap tidak sepenuhnya mempresentasikan kepentingan Nahdliyin, organisasi asal Kiai Ma'ruf ini. Menjadi Wapres, tapi Menteri Agama malah dilepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total, tapi kompensasi yang diberikan kepada NU tidak sebanding. Sebagai vote gather, pilihan Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdliyin bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU, jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan, proporsional, sebab banyak garapan kemenang itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan Menak? Sepertinya PBNU tidak keberatan, sebab pegang Kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu, apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur, itu dibenarkan oleh konstitusi. Sungguh simpel. Jadi siapa yang menggantikan? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Caimin, atau Kiai Said Akil Siroj.
Kabarnya, ada 2 kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi itu. Siapakah mereka? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan orang dekat Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tapi, Jokowi nampaknya lebih sreg ke Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya. Kenapa? Pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan ke Luhut Binsar Panjaitan (LBP) selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Mega. Sementara BG orangnya Mega. Kedua, Prabowo tidak diragukan lagi loyalitasnya kepada atasan. Jokowi tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo. Tak akan menikung atasan. LBP adalah orang yang dikenal benar siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat, itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo. Ini yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo punya partai Gerindra. Jumlah kursinya juga signifikan. Ini juga bisa jadi alasan kenapa Prabowo mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024, Gerindra akan digarda terdepan untuk backup Jokowi. Ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo jadi presiden. Keempat, Prabowo seorang militer. Keberadaan militer sebagai wapres akan menjadikan perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini, negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Di situ, peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver antara PDIP versus Gerindra. Tapi, ada pertanyaan yang mendasar tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur? Atau sebaliknya, mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden? Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak sepenuhnya akan jadi kenyataan. Oleh karena itu, Prabowo harus berhati-hati. Proposal Omnibus Law ditolak Bank Dunia. Kiamat sudah rezim Jokowi. Mengejutkan, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan Bank Dunia menyatakan, Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan melanggengkan eksploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia. Ada apa gerangan? Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh undang-undang yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia, karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di Indonesia. Selama ini, undang-undang selalu mendapat dukungan dari lembaga keuangan internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun, kali ini malah ditolak. Ada beberapa indikasi mengapa Bank Dunia menolak. Secara politik, ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga-lembaga keuangan multilateral. Padahal, semester 2 pemerintahan akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dalam rangka mengejar utang 1.093 triliun rupiah. Ketika proposal ini ditolak oleh lembaga keuangan multilateral, maka target utang ini menjadi ambyar. Dengan demikian,
maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proksi para Taipan dalam memperoleh sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah, dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan COVID-19 dan krisis sekarang ini. Sementara Presiden Jokowi tidak lagi representatif bagi mereka, yaitu Taipan, untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mencapai 690 triliun rupiah, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter 98. Padahal, baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai oleh Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan pengusaha muda super tajir, Erick Thohir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan Omnibus Law. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Bahkan, keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada undang-undang yang mengatur strategi penyelamatan ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Omnibus Law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka menopang ekonomi dalam kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?